Menurut lo, bagaimana nasib orang-orang primitif yang ada di gunung-gunung atau suku-suku tertentu yang tidak tersentuh ajaran Islam? Apakah orang pedalaman seperti mereka juga masuk neraka karena tidak pernah mengenal Islam? Apakah itu adil bagi mereka? Gini, gua jawab dari sudut pandang Islam ya. Kalau ada yang berbeda pendapat, itu keyakinan masing-masing. Dan kita harus saling menghargai keyakinan masing-masing dan pendapat masing-masing. Ini jawaban atas sudut pandang Islam. Oke, saya tekankan sekali lagi. Ini jawaban atas keyakinan agama Islam. Oke, gini. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah kecuali orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ketika ada non-muslim menerima Islam, kata yang tepat adalah masuk Islam kembali, karena sedari awal dia sudah Islam dari lahir. Lalu bagaimana suku pedalaman yang tidak pernah mengenal syariat Islam? Quran surat Al-Isra ayat 15. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri, dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Ayat ini juga mengandung maksud bahwa Allah tidak akan membinasakan umat karena dosanya sebelum mengutus seorang utusan yang memberi peringatan dan menyampaikan syariat Allah kepada mereka. Jika suku pedalaman sejak lahir sampai dia meninggal tidak pernah mendengar risalah Rasulullah dan tidak pernah tahu syariat Islam, pantang bagi Allah untuk menyiksa mereka. Tapi ingat ayat ini, setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang pada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya dalam kesesatan yang besar. Al-Mulk ayat 8-9. Di dalam surat Al-Fatir ayat 37 juga mengatakan, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun. Jadi, jika suku pedalam itu sekali saja mendengar risalah Nabi Muhammad dan dia mengingkari dan tidak mau cari tahu, maka dia akan dihukum. Dalam Quran surat Fusilat ayat 53 dipertegas, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukuplah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Ingat, Allah telah bersumpah demi dirinya sendiri, dia yang menyampaikan pesan ini kepada setiap manusia, terlepas ada yang datang berdakwah di suku pedalaman itu atau tidak, karena Allah yang akan memasukkan ke dalam hati setiap manusia, baik muslim atau non-muslim, tentang kebenaran dan keesaan Tuhan. Jadi ketika pesannya datang, manusia itu mungkin mengikuti atau tidak mengikuti, terserah manusia itu sendiri dan bertanggung jawab atas pilihannya. Ingat, di hari kiamat bahkan orang-orang yang dimasukkan ke neraka itu tidak menentang kehakiman Allah. Mereka cuma bilang, tolong beri kami kesempatan lagi, tolong ampuni aku, dan saat itu sudah terlambat. Sudah banyak kesempatan yang diberikan di dunia dan hidup hanya sekali, dan kebanyakan manusia menyanyiakan kesempatan